Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ru'yatul Hilali, NIM 22142. Mahasiswi profesi apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan kembali mengenai kuliah tamu 1 Farmasi Industri yang telah disampaikan oleh Apoteker Siswanto Tanu Atmojo SSI, di mana pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Farmasi Industri dengan dosen pengampu Apoteker Yudi Wicaksono. Kemudian yang pertama itu pengembangan farmasi, di mana industri farmasi kebanyakan lebih memilih pengembangan obat baru. Nah, di antaranya ada zat aktif yang baru, atau zat aktif baru itu dikombinasi dengan zat aktif yang lama sehingga menjadi kombinasi yang baru. Kemudian bentuk sediaan yang baru, misalnya seperti tablet pelepas lambat, kemudian cara pelepasan yang baru, termasuk ke dalam rute pemberiannya, kemudian potensi yang baru atau indikasi obat, kemudian ada rute pemberian obat, dan yang kedua ada obat generik. Kemudian dilihat dari skema proses obat pengembangan baru atau OPB, di sini industri farmasi kebanyakan lebih memilih obat generik jika dibandingkan dengan obat paten. Nah, setelah dilakukan penelusuran mengenai efektivitas dan khasiat dari suatu obat dengan bentuk molekul yang baru, maka akan dilakukan pertimbangan mengenai eh, harga atau biayanya yang tinggi, dan juga eh, kemungkinan kegagalannya juga akan tinggi. Nah, pada saat uji praklinik di sini dilakukan eh, pada saat uji praklinik di sini dilakukan pengembangan formula, kemudian akan diberikan kepada pasien dan akan memberikan efektivitas dan khasiatnya. Nah, selanjutnya pada fase 1 sampai pada uji klinik di sini ada fase 1 sampai fase 4. Nah, pada fase 1 sampai fase 3, setelah data-data keamanan dan juga data khasiatnya sudah terkumpul semua, maka akan dilanjutkan dengan fase 4. Nah, pada fase 4 ini akan dilakukan launching di pasaran, di mana akan diamati data-data toksisitasnya. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan obat baru, ada ada 3 risiko, itu ada risiko tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, untuk risiko yang tinggi di sini karena proses pengembangan obat baru itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga untuk kembalinya modal dan juga dana itu pasti juga akan lama. Nah, di sini dapat dilihat kemungkinan mencapai 12 sampai 20 tahun. Nah, eh, yang kedua itu improvisasi dari sediaan obat yang sudah ada, kemudian menjadi bentuk obat yang baru, memiliki risiko yang sedang, dan juga kembalinya dana atau modal itu akan lebih cepat jika dibandingkan dengan risiko yang tinggi. Nah, yang ketiga itu yang paling gampang, yaitu produk MITU. Nah, di mana produk MITU ini tidak dilakukan uji klinis, tetapi dilakukan uji bioekivalen pada produk inovatornya. Nah, untuk yang resiko rendah ini, pengembalian atau kembalinya modal dan dana itu akan lebih cepat, kemungkinan 2 sampai 5 tahun. Selanjutnya ada alur proyek pengembangan. Untuk alur proyek pengembangan, di sini contoh dari PT Interbak, yaitu pada bagian business development dan marketing, bertugas untuk mencari eh, produk obat yang bisa dikembangkan dan juga bisa dijual. Nah, selanjutnya R&D di sini akan mengevaluasi apakah produk obat tersebut bisa dikembangkan dan juga dapat diproduksi. Nah, setelah itu pada bagian pengembangan formulasi, dia di sini akan mencari bahan baku obat yang sesuai dengan proses produksinya.
Kemudian untuk pengembangan metode analisis akan memeriksa hasil pengembangan formula eh, dan juga karakterisasi dari produk inovatornya. Kemudian setelah data telah terpenuhi, akan dilakukan registrasi. Nah, pada bagian produk di sini, dia itu bertugas untuk membuat batch komersial, dan QC di sini bertugas untuk eh, melakukan pengujian terhadap batch komersial yang telah dilakukan oleh produksi. Nah, selanjutnya di sini hasil dari pengembangan formulasi itu dan pengembangan analisis nantinya itu akan dibuat skala pilot atau skala produksi. Nah, data-data yang telah dikumpulkan diberikan eh, kepada bagian registrasi untuk diserahkan dan diregistrasikan kepada BPOM. Nah, di sini juga ada alur proyek pengembangan. Yang pertama itu dilakukan usulan, kemudian bagian R&D akan mengevaluasi pada tahap persiapan dan juga pengembangan, dan setelah data-data sudah terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan registrasi. Kemudian untuk usulan di sini eh, mencakup survei pasar dan forecasting. Kemudian di sini R&D akan melakukan evaluasi pada CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, dan juga fasilitas serta peralatannya. Nah, selanjutnya R&D juga akan melakukan eh, evaluasi paten atau pematenan gitu, kapan produk itu akan dirancang atau di launching gitu. Nah, selanjutnya ada swatching di mana eh, yaitu mengumpulkan data-data harga dari pengembangan obat itu, dan selanjutnya akan dilakukan estimasi harga. Kemudian untuk proses pengembangannya, eh, persiapan dan pengembangan di sini yaitu formula. Nah, formulanya ini disesuaikan dengan eh, proses pengembangan obatnya. Selanjutnya, pemilihan proses dan parameter proses, dan juga peningkatan skala, di mana pada peningkatan skala ini dimulai dari skala kecil ke skala produksi. Yang ketiga itu pengembangan metode analisis yang berdasar pada Farmakope Indonesia atau literatur lain. Kemudian untuk kemasan, eh, pengembangan kemasan di sini termasuk mitigasi permasalahan terkait uji stabilitas dan juga pemilihan kemasan. Nah, untuk cakupan pengembangan di sini ada dari segi material, eh, yaitu bentuk sediaan, biasanya patokannya itu dari produk inovatornya, kemudian ada kekuatan sediaan, selanjutnya ada sifat polimorfis, kemudian juga ada sifat fisika kimianya dari sediaan. Kemudian ada manufaktur. Nah, pada manufaktur di sini akan melakukan eh, karakterisasi karakterisasi persediaan, selanjutnya proses, dan juga parameter proses. Nah, misalnya dengan menggunakan HPLC itu seperti apa gitu. Nah, pada peningkatan skala di sini ada 3 tahap, yaitu ada skala kecil, skala menengah, dan juga skala pilot atau produksi. Nah, pada skala kecil di sini ada metode analisis tentatif atau belum divalidasi secara penuh, jadi metodenya itu belum tervalidasi dengan sepenuhnya. Nah, selanjutnya ada optimasi formula dan proses. Nah, yang kedua ada skala menengah. Yang pertama untuk ada uji stabilitas sebagian, yang kedua validasi metode analisis, kemudian ada validasi pembersihan, ada evaluasi bahan pengemas. Nah, kemudian ada skala pilot atau produksi. Nah, di sini ada validasi proses, ada transfer teknologi, ada uji waktu tunggu, ada uji stabilitas, dan juga ada uji bioekivalen. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada studi praformulasi. Nah, studi praformulasi ini merupakan langkah awal untuk pengembangan
obat baru. Nah, yang pertama ada karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi bahan obat dan eksipien untuk menunjang praformulasi. Kemudian ada studi kompatibilitas obat eksipien. Nah, tujuannya itu adalah sebagai dasar rasional formulasi, kemudian sebagai dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, kemudian juga untuk meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Nah, perlu diperhatikan pada sifat fisikanya yaitu eh, yang pertama ada pengalian, kemudian ukuran bentuk, luas permukaan partikel, kemudian ada polimorfis, kelarutan, higroskopisitas, kemudian ada densitas dan sifat alir. Nah, untuk ukuran bentuk dan luas partikel juga perlu diperhatikan mengenai sifat alir, disolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan penampilan warna. Nah, di sini ada dua gambar. Yang gambar sebelah kiri, di sini ada dua bentuk serbuk. Nah, tetapi serbuk ini merupakan bahan aktif yang sama, cuman ukurannya saja yang berbeda. Nah, pada yang sebelah kiri di sini ukurannya itu 36,9 dan satunya lagi ukurannya 273 mikrometer. Nah, prinsipnya itu bahwa untuk bahan aktif yang sama dengan ukuran partikel yang berbeda akan berefek pada proses produksinya. Nah, selanjutnya pada pengaruh ukuran partikel bahan aktif terhadap profil disolusi dengan gambar yang sebelah kanan. Di sini ada disolusi yang pertama itu ada 36,9 mikrometer dan juga ada yang lebih besar lagi itu 273 mikrometer. Nah, pada prinsipnya di sini eh, kemudian pada prinsipnya di sini untuk partikel yang besar ternyata memberikan disolusi yang rendah. Jadi penggunaan zat aktifnya itu tidak bisa dilakukan. Nah, biasanya dilakukan pada partikel bahan eh, obat yang kecil. Polimorfisme. Nah, untuk perlu diketahui bahwa polimorfisme ini eh, adalah suatu zat senyawa obat yang memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Nah, dapat dilakukan transformasi pada prosesnya, kemudian ada stabilitas, ada disolusi, dan bioavailabilitas. Nah, perlu diperhatikan di sini ada bentuk amop. Nah, bentuk amop itu adalah jenis zat padat yang bentuk partikelnya itu tidak teratur. Molekul ini biasanya tidak stabil. Bentuk amop ini akan lebih cepat pada saat proses absorpsi berlangsung. Nah, pada saat operasi atau penyimpanan, bentuk amap ini akan berubah. Biasanya itu akan berubah ke bentuk kristal yang menstabil. Nah, yang kedua itu ada titik lebur. Selanjutnya ada titik lebur, yaitu kemurnian bahan, pemilihan proses, dan eutektik. Nah, selanjutnya di sini ada densitas. Densitas ini mencakup sifat alir dan juga lot mesin. Lot mesin itu adalah beban mesin gitu. Nah, kemudian ada kelarutan, mencakup bentuk sediaan, cairan granulasi, dan juga disolusi. Untuk sifat fisikanya ada higroskopisitas. Nah, di sini pengertian higroskopis adalah dia itu menarik air dari lingkungan pada nilai RH tertentu. Nah, untuk efflorescence, dia itu akan menyerap air pada waktu tertentu dan akan tetapi pada suhu atau kelembapan tertentu juga dia itu akan bisa melepas air. Nah, ada deliquescence. Nah, dia itu akan menyerap air dan juga akan larut pada air yang diserapnya. Nah, kemudian untuk sifat kimia, di sini ada struktur dan gugus fungsi, kemudian ada konstanta ionisasi, atau bisa disebut dengan pKa, kemudian ada koefisien partisi, ada isomer, ada stabilitas fase padat dan dalam larutan, kemudian ada pengotor dan juga senyawa sejenis. Nah, perlu diperhatikan juga mengenai sifat kimia. Di sini ada
struktur kimia, yaitu prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH, kerentanan terhadap stabilitas. Nah, untuk konstanta ionisasi atau biasa disebut dengan pKa, yaitu kemampuan senyawa dalam melepas proton dan dalam suatu pelarut dalam kondisi yang setimbang. Nah, biasanya pada senyawa asam versus basa. Nah, pKa ini juga dapat digunakan untuk menentukan senyawa asam basa. Nah, untuk menentukan senyawa asam basa ini eh, bukan berdasarkan pKa, tetapi bentuk senyawanya. Nah, untuk penerapan pKa di sini, kelarutan sebagai fungsi pH dilakukan untuk penentuan lokasi absorpsi obat, kemudian dilakukan untuk pemilihan dapar, dan juga dapat digunakan untuk pemilihan pengawet. Nah, pengawetnya ini pengawet aktif dalam bentuk tidak terionkan. Kemudian diperhatikan sifat kimianya. Untuk koefisien partisi, di sini ada prediksi absorpsi, ada pengembangan sistem kromatografi. Nah, untuk isomernya ada dapat berbeda dari segi eh, farmakokinetik, farmakologi, dan toksikologi. Jadi bentuk isomer ini dari setiap senyawa obat itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya perhatikan sifat kimia. Nah, untuk stabilitas di sini mencakup solvolisis, kemudian ada oksidasi, ada fotolisis, ada termolisis, ada isomerisasi, ada polimerisasi, kemudian ada juga interaksi dengan eksipien. Selanjutnya untuk hidrolisis. Nah, dari berbagai gugus fungsi yang ada, eh, manakah gugus fungsi yang rentan terhadap eh, proses hidrolisis dan oksidasi gitu. Nah, untuk fotolisis di sini, fotolisis di sini mengenai cahaya, radiasi elektromagnetik dalam rentang 380 sampai 780 nanometer. Nah, rentangnya ini rentang spektral kepekaan mata. Yang kemudian kedua adalah spektral serapan yang dapat digunakan dalam prediksi panjang gelombang sensitif. Kemudian yang ketiga ada fotodegradasi, yaitu tergantung pada overlap, yaitu antara spektral serapan bahan dan juga spektral sumber cahaya. Nah, juga perlu diperhatikan mengenai sifat kimianya, yang yaitu senyawa sejenis dan pengotor. Nah, untuk pengotor organik, sini berkaitan dengan prosesnya dan juga obatnya. Nah, biasanya bisa sintesis, bisa degradasi, bisa interaksi antar komponen dalam produk. Kemudian yang kedua ada pengotor anorganik, ada contohnya itu katalis-katalis, kemudian ada mineral. Untuk residual solvent, pelarut yang sengaja ditambahkan dalam proses dan harus dihilangkan semaksimal mungkin hingga mencapai batas tertentu. Jadi maksudnya di sini pelarutnya itu masih ada dalam eh, produk, tetapi eh, dalam batas tertentu. Jadi masih masuk ke dalam persyaratan yang aman. Nah, selanjutnya untuk sifat biologi. Nah, untuk klasifikasi biofarmasetika BCS, di sini untuk di sini ada klasifikasi BCS yaitu berkaitan dengan kelarutan dan permeabilitas. Nah, eh, untuk yang panah ke atas ini permeabilitas dan panah ke kanan ini itu kelarutan. Nah, BCS ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada kelas 1 sampai kelas 4. Nah, untuk kelas 1 di sini kelarutan tinggi dan permeabilitasnya juga tinggi. Nah, untuk kelas 2 di sini memiliki kelarutan yang rendah, akan tetapi permeabilitasnya juga tinggi gitu. Nah, kemudian untuk kelas 3 di sini
memiliki kelarutan yang tinggi, akan tetapi permeabilitasnya itu rendah. Kemudian untuk kelas 4 di sini kelarutannya rendah, kemudian permeabilitasnya juga rendah. Nah, selanjutnya untuk keamanan terhadap operator, di sini perlu penyesuaian APD, kemudian langkah operasinya itu sesuai dengan proses yang telah ditentukan dan juga peralatan dan fasilitas yang tentunya itu pasti aman. Nah, untuk keamanan juga di sini pada keamanan senyawa obat poten, ada reagen kimia dan juga limbah. Nah, eh, untuk melihat keamanan suatu bahan kimia atau bahan-bahan obat, kita bisa melihat di MSDS atau Material Safety Data Sheets. Nah, di mana di sana sudah ada mengenai keamanan eh, bahan-bahannya, ada cara penanganannya ketika terjadi kecelakaan, kemudian ada simbol-simbol bahan kimia juga. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap pengembangan formula. Itu pertama eh, ada atribut bahan aktif. Biasanya kelengkapan dari bahan-bahan aktif itu yaitu ada evaluasi pengaruh pada atribut bahan aktif terhadap atribut mutu kritis atau eh, CKI. Kemudian ada produk obat. Kemudian dilakukan analisis resiko relatif. Kemudian di sini ada eksipien. Nah, eksipien di sini harus sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya pada formula sebelumnya dan juga jika bisa formulanya itu atau eksipiennya itu dibuat sesederhana mungkin. Nah, di sini contohnya ada diluent, ada binder, ada lubrikan, ada anti adherence, ada lidan, kemudian ada disintegran, ada pewarna, ada sweeteners atau pemanis, pelembut maksudnya. Kemudian ada flavoring agent, kemudian ada preservases, ada antioksidan, ada chelating agent, pengkelat gitu ya. Kemudian ada surfaktan atau wetting agent, kemudian pH modifier dan buffer, kemudian ada suspending agent, kemudian ada agen toksisitas dan kemudian ada cangkang kapsul. Nah, untuk pengawetnya di sini eh, ditentukan but, ditentukan dosis keamanan. Jadi pengawetnya jangan melebihi dosis karena dapat membahayakan pasien. Kemudian diperlukan juga untuk produk multiple use, tetapi untuk produk single use itu tidak perlu diberi pengawet. Nah, tingkat efikasinya juga itu tergantung pada struktur kimianya. Kemudian untuk struktur kimia, selain itu ada kadar, ada sifat fisika kimia produk pH, kemudian ada jenis dan tingkat kontaminasi mikroba, ada juga desain kemasan, dan juga ada suhu penyimpanan. Nah, untuk spesifikasi produk, di sini kita menggunakan monografi farmakope, yaitu FI. Ketika kita ketika kita tidak menemukan eh, apa yang kita cari itu tidak ditemukan di FI, maka kita bisa menggunakan USP. Nah, ketika tidak ada di USP, kita juga bisa mencarinya di farmakope lainnya. Nah, bagaimana jika tidak ada monografi? Nah, maka dapat dilakukan sesuai dengan BPOM. BPOM itu mengeluarkan undang-undang mengenai eh, monografi. Di sana mengatakan bahwa jika tidak ada monografi, maka dilakukan evaluasi karakterisasi produk inovator. Kemudian untuk karakterisasi produk komparator, termasuk dalam bentuk, sifat fisikokimia dan biologi,
Berskor, dia itu harus memiliki kualitas yang sama dengan produk komparator, kemudian komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian ada target populasi pasien, yaitu lansia ukurannya jangan terlalu kecil atau terlalu besar, karena jika terlalu kecil maka bisa-bisa lansianya itu tidak terlihat pada obatnya. Kemudian juga jika terlalu besar takutnya tidak bisa ditelan. Kemudian pada sediaan pediatri, testing masking meningkatkan kepatuhan minum obat. Di mana pada anak-anak, memiliki, eee, sensitivitas rasa pahit yang tinggi jika dibandingkan dengan rasa manis. Nah, kemudian untuk bentuk sediaannya biasanya digunakan, sirup, kemudian untuk keamanan excipient atau ADME, perbedaan ADME itu sehingga terjadi kerentanan akumulasi. Nah, untuk overage di sini, eee Overage adalah sejumlah bahan atau produk tertentu yang ditambahkan agar pasien tetap mendapatkan kadar yang sesuai. Nah, untuk kontainer overage, di sini volume yang didapatkan pasien sesuai dengan label. Nah, biasanya pada sediaan cair. Untuk manufacturing overage, susut selama proses diberikan penambahan bobot saat penimbangan sehingga diharapkan kadar pada produk adalah 100%. Nah, untuk stabilitas overage, di sini biasanya kadar zat aktif itu ditingkatkan untuk dapat mempertahankan kondisi sesuai persyaratan yang lebih lama. Nah, untuk obat itu tidak bisa digunakan lebih lama karena ada potensi pasien mendapatkan dosis yang lebih tinggi dari seharusnya. Sedangkan untuk vitamin masih relatif aman. Untuk inkompatibilitasnya di sini ada pencampuran buat mencari dari ekspedien yang sama dalam perbandingan yang sama karena kemungkinan terjadi interaksi dan dapat dihindari. Bagaimana jika pencampuran tidak dapat dihindari pada formulasi, yaitu inkompatibilitas antar zat aktif, maka dapat dilakukan penyekatan bahan aktif ad layer kemudian dicampurkan dengan bahan lain. Untuk kemasan farmasi di sini untuk sediaan padat blister itu memiliki ketegapan yang paling tinggi, jadi, lebih baik gitu daripada, kemasan yang lain. Untuk scale up di sini ada 3, ada geometrik, yaitu, prinsipnya itu sedekat mungkin kesamaan secara bentuk itu dan juga posisinya. Kemudian kinetik, dia itu menghitung untuk mendapatkan kecepatan shear yang sama. Kemudian ada dinamik, yaitu mengatur kecepatan yang terluar, di mana semakin besar RPM, maka kecepatan luar akan semakin lambat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.